Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niwayan Faustina, jurusan Pariwisata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional. Di sini saya akan mempresentasikan hukum apa yang berlaku di Taman Safari Indonesia. Oke, di sini yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu kesejahteraan apa aja sih yang didapat dari Taman Safari Indonesia untuk satwa atau hewan kita. Satwa itu mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia, baik ditinjau dari segi ekonomi, penelitian, pendidikan, dan kebudayaan, maupun untuk kepentingan rekreasi atau pariwisata. Untuk itu, perlu menjaga kesinambungan antara manusia dengan alam sekitar. Pertama, animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah suatu keadaan fisik atau psikologi hewan sebagai usaha untuk mengatasi lingkungannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, animal welfare adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik. Keadaan fisik dan mental hewan, menurutku ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan adalah ditegakkan untuk melindungi hewan dari perilakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Animal welfare, kesejahteraan binatang, adalah ekspresi yang berkenan dengan moral. Semua manusia itu bertanggung jawab terhadap masing-masing binatang yang dipelihara atau bebas di alam. Lagi pula manusia tuh yang bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Apa sih standar minimum prinsip kesejahteraan untuk hewan di lembaga konservasi? Pertama, bebas dari rasa dan lapar. Yang dimaksud bebas dari rasa lapar dan haus adalah pertama, wajib dipenuhi makan dan minum hewan. Wajib memperhatikan jenis dan jumlah pakan dan minum. Kan setiap binatang tuh pasti beda-beda makan dan minumnya. Yang ketiga, wajib memperhatikan menu dan cara penyajian pakan dan minum. Yang kedua, bebas dari ketidaknyamanan lingkungan. Yang dimaksud bebas dari ketidaknyamanan lingkungan, tempat tinggal disesuaikan dengan habitat yang alami, perlindungan dengan kondisi cuaca yang buruk, ketersediaan udara segar, tempat yang teduh dan hangat, serta terjangkau dari sinar matahari jika itu memang diperlukan oleh satuannya. Dan yang terakhir, ketersediaan air. Dan yang ketiga, bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Perawatan kesehatan dari dokter hewan dan paramedik. Yang keempat, bebas dari rasa takut dan tertekan yang disebabkan oleh ancaman predator dari luar, frustasi dan bosan, kegaduhan dan kebisingan, penciuman dan penglihatan. Yang kelima, bebas untuk mengekspresikan perilaku alami hewan. Yang kedua, pembahasannya satwa liar dalam memperoleh kesejahteraan di Taman Safari Indonesia. Kesejahteraan hewan adalah keberlangsungan hidup satwa yang diperhatikan oleh pengelola agar semua hidup sehat, cukup pakan, dapat mengekspresikan perilaku secara normal, serta tumbuh dan berkembang biak dengan baik dalam lingkungan aman dan nyaman. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Animal welfare memiliki 3 aspek penting, yaitu welfare science, welfare ethics, dan welfare law. Dijelaskan lebih lanjut bahwa welfare science mengukur efek pada hewan dalam situasi dan lingkungan yang berbeda dari sudut pandang hewan. Welfare ethics mengenai bagaimana manusia sebaiknya memperlakukan hewan. Welfare law mengenai bagaimana manusia harus memperlakukan hewan.
Pembahasan yang selanjutnya adalah pengaturan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan hewan. Pembahasan mengenai kedudukan dan pengaturan tindak pidana satwa yang dilindungi akan dijelaskan sesuai dengan 3 masalah pokok hukum. Yang pertama adalah perbuatan atau masalah tindak pidana orang atau masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Yang ketiga adalah pidana atau pemidaan. Untuk yang pertama, tindak pidana. Unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 302 ayat 1 itu ialah unsur dengan sengaja. Sesuai dengan letaknya di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur, unsur tersebut meliputi unsur-unsur menimbulkan rasa sakit pada satu atau hewan, menimbulkan luka, merugikan kesehatan dan seekor binatang. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana. Perumusan pasal 302 di atas tentang penganiayaan hewan, pertanggungjawaban pidananya dikenakan pada orang. Hal ini dapat dibuktikan unsur barang siapa yang dimaksud pasal 302 KUHP yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah orang. Hal ini dapat dipertegas dalam rumusan pasal 59 KUHP bahwa dalam hal-hal ini di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan dan komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana. Pengaturan mengenai tindak pidana satwa dilindungi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, terdapat dalam pasal 40 ayat 2. Dalam pasal 40 ayat 2 di atas, barang siapa melanggar pasal 21 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Yang kedua, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Yang ketiga, mengeluarkan satwa yang dilindungi dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang keempat, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut. Yang kelima adalah mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang telah dilindungi. Pembahasan yang keempat, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak penganiayaan terhadap hewan atau satwa. Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam usaha pelestarian binatang lindung atau langka diantaranya memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya kelestarian binatang langka yang dilakukan oleh lembaga pelestarian lingkungan. Caranya dengan membantu kampanye serta memberikan dukungan finansial dan moral. Yang kedua, membuat tempat penangkaran bagi hewan-hewan langka agar bisa berkembang biak sehingga melepas mereka ke alam bebas agar bisa hidup secara bebas di alam. Yang ketiga, tidak melakukan transaksi sebaiknya ditujukan untuk menyelamatkan binatang agar tidak dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan selanjutnya menyerahkan binatang pada pihak yang berkompeten, dalam hal ini Lembaga Konservasi Binatang Langka dan Lingkungan Hidup. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya minta maaf jika masih ada kalimat yang masih tidak beraturan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.